Ketika Alexander the Great mendekati akhir hidupnya, dia meminta setiap dokter terbaik untuk membawa peti matinya, untuk menunjukkan bahwa bahkan di hadapan kematian, keahlian dokter terhebat pun tidak mampu menyembuhkannya. Dia juga meminta agar jalan menuju kuburnya dipenuhi dengan hartanya, untuk menunjukkan bahwa harta yang diperoleh di dunia akan tetap tinggal di dunia. Terakhir, dia meminta agar tangannya digantung di udara ketika dibawa ke kuburnya, untuk menunjukkan bahwa kita datang ke dunia ini dengan tangan hampa, dan pergi meninggalkannya dengan tangan hampa pula. Karena harta paling berharga di dunia ini adalah waktu, dan saat kita memberikan waktu kepada orang lain, sebenarnya kita memberikan sebagian dari hidup kita. Marilah kita hargai waktu orang lain, karena dengan demikian kita juga menghargai kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidup. Untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 9 April 2024. Kita bersyukur karena kita masih mendapatkan kesempatan
untuk bersama-sama menikmati berkat rohani dari Tuhan. Renungan hari ini berjudul Iman yang Menarik Kuasa Tuhan. Bacaan Alkitab untuk hari ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 34. Demikian bunyinya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Alkitab berisi janji-janji Tuhan yang indah. Janji tentang kecukupan, kesembuhan, penyertaan, dan sebagainya. Alangkah bahagianya jika semua orang percaya mengalami janji-janji Tuhan ini. Tapi pada kenyataannya banyak juga orang percaya yang tidak mengalaminya. Ini seharusnya menjadi pertanyaan penting bagi kita. Mengapa banyak doa-doa yang tidak dikabulkan? Mengapa kita tidak melihat mukjizat? Mengapa kita jarang sekali melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Padahal di masa pelayanan Yesus di bumi ini, begitu banyak mukjizat yang dinyatakan. Dan Yesus pun berjanji bahwa ketika kita meminta dan berdoa dalam nama-Nya, maka Ia akan mengabulkan permohonan kita itu. Tetapi apa yang kita lihat, meskipun banyak di antara kita yang bergumul dalam doa dan puasa supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita, tetapi toh banyak juga doa yang tidak dikabulkan. Dan akhirnya kita berkata, Tuhan tidak menghendaki, atau Tuhan punya maksud yang lain, atau itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan iman kita pun berhenti sampai di situ. Kita berhenti pada titik di mana kita mengira bahwa doa kita tidak dijawab karena Tuhan tidak menghendakinya. Dalam hal ini, secara tidak langsung kita menganggap bahwa tidak ada masalah dengan iman kita. Kita baik-baik saja. Namun kendalanya, masalahnya itu ada pada Tuhan. Karena Dia tidak menghendaki atau mempunyai maksud lain dan sebagainya. Kalau kita membaca kisah iman dari wanita yang sakit pendarahan dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 dengan teliti, maka mata rohani kita menjadi terbuka. Kita mendapatkan pemahaman yang baru tentang iman yang sanggup menarik kuasa Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh mengharapkan dan sungguh-sungguh percaya bahwa ia akan sembuh. Iman wanita itu dapat dilihat dari apa yang ia katakan, saudara. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh besar iman wanita ini. Iman yang ia miliki bukan iman yang hanya di bibir saja mengatakan percaya, tetapi dalam hatinya bimbang. Ia begitu yakin bahwa dengan menjamah jubah Yesus saja ia akan sembuh. Iman semacam inilah yang bisa menarik kuasa Tuhan, saudara. Dan pada waktu wanita itu menjamah jubah Yesus, ada tenaga yang keluar dari diri Yesus. Ini berarti kuasa Tuhan itu tersedia bagi kita ketika kita menghampiri Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Ia akan mengabulkan doa kita. Bukankah firman-Nya berkata, "Jadilah sesuai dengan imanmu"? Matius pasal 9 ayat 29. Ini berarti sesuai apa yang kita yakini, seperti itulah yang akan terjadi. Disinilah masalahnya mengapa permohonan kita seringkali tidak dikabulkan oleh Tuhan, karena kita tidak yakin sepenuhnya. Sekalipun kita belum melihat jawaban itu, Tuhan ingin agar kita percaya, seolah-olah kita sudah menerimanya. Saudara-saudaraku, jangan halangi kuasa Tuhan dengan logika manusia yang terbatas. Mari mulailah melangkah dari iman yang biasa-biasa kepada iman yang bisa menarik kuasa Tuhan.
Surat Roma pasal 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita hidup oleh iman. Jangan lagi membiarkan ada kebimbangan, keraguan-raguan, dan segala hal yang kita terima dari pemikiran-pemikiran manusia, sehingga membuat iman kita tidak teguh. Kita tidak mempunyai keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Biarlah hidup kita ini adalah hidup oleh iman, bukan hidup dengan penglihatan. Penglihatan memang penting, tetapi jauh lebih penting bahwa kita harus hidup oleh iman. Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Maka iman itu jangan sampai hanya di bibir, tetapi iman itu sungguh-sungguh mendatangkan kuasa Allah. Karena kita sangat yakin akan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, oleh karena pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga iman kami yang sudah mulai lemah dibangkitkan kembali lewat kisah dari wanita yang sakit pendarahan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus menopang kami, menolong kami, sehingga kami memiliki iman seperti wanita itu dan keyakinan yang teguh, yakin sepenuhnya akan kuasa Tuhan yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Tolonglah Bapa, tolonglah supaya kami sanggup mengabaikan segala sesuatu yang berasal dari pikiran manusia. Karena seringkali kami orang-orang beriman, tetapi kami lebih percaya kepada logika manusia. Ampunilah kami ya Bapa, dan tolonglah supaya kami bisa mengubah cara kami berpikir, yaitu menggunakan pikiran Allah, menggunakan keyakinan kami akan perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Karena Engkau yang berjanji tidak pernah mengingkari. Engkau yang berjanji sanggup mewujudkan janji itu apabila kami sungguh-sungguh percaya dan yakin akan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh butuh kekuatan lewat kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengalami mujizat-mujizat seperti yang dialami oleh mereka yang hidup pada waktu Yesus berada melayani manusia di dunia ini. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah kami benar-benar memiliki keyakinan yang kokoh terhadap kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tidak akan menahan diri untuk menyatakan kuasa-Nya kepada mereka yang percaya sepenuhnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. My dears, pandemi ini membuktikan siapapun yang didekati kematian pasti akan kalah. Tidak pandang bulu, semua dibuat menyerah dan kalah dengan kematian. Sekaya apapun kamu, saat kematian mendekatimu, hartamu tidak akan dapat menjauhkanmu dari kematian. Sepintar apapun kamu, saat kematian mendekatimu, kamu tidak punya cara yang cerdas untuk menjauhkanmu dari kematian. Meskipun kamu adalah dokter yang memahami virus atau ilmu kesehatan, namun saat kematian mendekatimu, kamu pun tak dapat
dapat menghindarinya. Virus memang dapat menyebabkan kematian tubuh, tetapi virus ini tidak dapat membunuhmu yang telah mati di dalamku. Bagi kamu yang percaya kepadaku, tubuhmu memang bisa mati, namun rohmu diselamatkan, sebab aku telah memberimu kehidupan kekal setelah kematianmu di bumi. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Orang terhebat dalam sejarah, Yesus, tidak memiliki hamba tapi mereka memanggilnya Tuan. Belum memiliki gelar, tapi mereka memanggilnya guru. Tidak punya obat, tapi dia adalah penyembuh. Dia tidak memiliki pasukan bersenjata, tetapi raja-raja takut kepadanya. Dia tidak memenangkan pertempuran militer, namun dia menaklukkan dunia. Dia tidak memerintah negara, tapi mereka memanggilnya raja. Dia tidak melakukan kejahatan, tapi mereka menyalibkannya. Dia mati dikubur di sebuah makam, tapi dia hidup hari ini. Kerajaannya bukan dari dunia ini, namun ada di hati mereka yang percaya kepadanya. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan, dan firman-Nya mengubah miliaran orang. Dia tidak menawarkan kekayaan materi, namun dialah harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Dalam kelemahannya, kita mendapat kekuatan. Dalam penderitaannya, kita diselamatkan. Orang terhebat dalam sejarah yang telah memberikan penebusan, kasih, dan kehidupan kekal, namanya Yesus Kristus. Jika kamu percaya pesan ini, ketik amin, dan bagikan ke semua orang yang kamu kasihi. Tuhan memberkati. Ibadah itu kekuatannya adalah perubahan hidup. Kalau kita ini ke gereja dengan firman dan gak berubah, berarti ada yang salah. Karena firman Tuhan itu dikatakan seperti cermin. Nah, kalau kita itu bercermin, kita akan tahu apa yang kita perlu perbaiki. Nah, kalau kita itu bercermin, tahu apa yang kita perlu perbaiki, tapi kita gak memperbaiki, itu namanya kita menipu diri sendiri. Tuhan itu mencari buah pertobatan. Sakeus ketika dia menerima Yesus, dia menerima dengan sukacita. Tapi sukacita ikut Tuhan tok itu nggak cukup. Kalau kita itu sungguh-sungguh sukacita ikut Tuhan, itu harus ditunjukkan lewat pertobatan, lewat perubahan yang radikal dalam kehidupanmu. Sama seperti Sakeus ketika dia ketemu Yesus, dia langsung putuskan saat itu juga, Tuhan, aku ini nggak cuma sekedar mau ketemu Yesus dan happy-happy. Kalau aku dulu orangnya itu suka memeras, hari ini aku bukan cuma berhenti memeras, tapi aku kembalikan yang aku peras. Dan nggak cuma kembalikan, dia kembalikan 4 kali lipat. Kalau kalian dulu jadi orang yang nggak baik, yang jahat, hari ini jadilah orang yang nggak cuma berhenti berbuat jahat, tapi jadilah orang yang super baik. Pertobatan kita tuh harus demikian rupa. Perubahanmu yang radikal itulah yang membuat orang lain itu melihat Yesus lewat pertobatanmu. Pertobatan itu kata yang sepertinya hanya konsep, tapi pertobatan itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa diakui oleh orang lain. Kenapa? Karena perubahan yang sangat nyata dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya,
sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Berkatnya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya. Kami percaya Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku.